Akhir pekan waktunya makan-makan, tapi ingat ya, tetap jaga protokol kesehatan. Nah, kalau sudah kenyang makan enak, kini saatnya menjalani hobi di akhir pekan. Syukur-syukur hobinya bisa menambah pemasukan. Salah satunya dengan budidaya ikan koi, seperti dalam segmen Sehari Menjadi berikut ini. Wih, biasa aja dong, wih bro, wih kalem, wih. Yes, yes. Nah, ini ikannya berkualitas. Oke, yes. Iya, ikan koi sih makan begini kita susah ya. Ya ampun. Lelelelelelelele. Ya mundur. Pemirsa, tidak jauh dari ibu kota DKI Jakarta, kira-kira berdasarkan jarak 35 km saja ada salah satu sentra ikan hias terbesar yang ada di Indonesia. Tepatnya di kawasan Pasar Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bagi pecinta ikan hias, pasti sudah tidak asing dengan pasar yang satu ini. Ya, ini dia pasar ikan hias Parung di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di sini tersaji beragam jenis ikan hias yang bisa dipinang para pembeli. Yang unik, sebagian pedagang di tempat ini memilih membudidayakan sendiri ikan hiasnya. Desa Parigi Mekar di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor salah satunya. Hampir di setiap rumah, warga memelihara ikan hias, baik dalam skala kecil maupun besar. Salah satu ikan hias yang selalu diburu, ini nih, ikan koi. Ikan dengan nama latin Cyprinus robrospuscus ini menjadi incaran para pembeli di Pasar Parung. Harga satu ikan koi dewasa bervariasi, mulai dari 400.000 hingga di atas 1 juta rupiah per ekor, tergantung warna yang dimiliki. Semakin unik, semakin mahal. Di lahan seluas 2 hektar ini terdapat lebih dari 30.000 ikan koi, mulai dari bibit hingga ikan koi siap jual. Semua bermula di sini, pembibitan. Proses ini menyatukan ikan koi pilihan yang memiliki corak terbaik. Tapi perbandingannya tidak satu jantan dan satu betina ya pemirsa. Wah, ternyata perkawinan ini tidak bisa 1:1, satu betina, satu jantan. Tapi biasanya jantannya lebih banyak ya Pak ya. Perbandingannya sekitar 1 betina dengan 4 jantan ya, supaya warnanya lebih keluar bagus. Bila perbandingan 1 betina dan 1 jantan, biasanya warna yang dihasilkan cenderung polos dan tidak memiliki ragam warna. Hal ini tentunya mengurangi harga jual ikan. Ya. Ini udah dipilihin jantan sama betinanya. Nah, sekarang dikawinkan. Oke. Ikan kemudian didiamkan selama 1-2 hari atau hingga bertelur. Bila sampai gagal bertelur, maka akan dipilih ikan lain untuk dikawinkan. Ikan yang menjadi indukan juga harus berumur minimal 1 tahun. Nah, pemirsa, ini nih yang betina. Bedainnya itu saya diajarin sama bapaknya, dia agak gemuk badannya. Ya, nyebur dia. Dia agak besar bagian perutnya. Kalau yang jantan dia agak kurus. Wah, tipikal ikan koi. Gesit, bro. Setelah didiamkan 2-3 hari, telur ikan koi akan menetas. Pemirsa, ini kelihatannya seperti kolam kosong, tapi enggak, sebetulnya ini ada telur-telur ikan koinya. Jadi setelah ikan koi itu dikawinkan ya Pak ya, mereka kan bertelur. Nah, ikannya dipindahin, takut dimakan nanti telur-telurnya. Nah, habis ya Pak, telurnya ya udah didiemin aja di kolamnya sampai dia menetas kira-kira usia 2 minggu. Baru dipindahkan ke kolam besar. Baru entas tuh kecil-kecil banget. Secara kasat mata, bibit ikan koi tidak mudah terlihat. Panjangnya hanya sekitar 1,5 hingga 2 cm. 2 pekan berselang, ikan mulai berkembang dengan panjang sekitar 5 cm. Kita lanjut ke proses berikutnya ya, penyortiran. Ini yang udah sebulan ya Pak ya? Ini udah sekitaran sebulan. Ini dari kira-kira sebesar lidi. Sampai sekarang udah mulai kelihatan bentuk ikannya, sekitar sebulan, dan kita akan sortir mana yang akan dibesarkan, mana yang langsung dijual bibit. Salah satu alasan penyortiran adalah untuk memisahkan mana ikan yang memiliki corak dengan ikan yang warnanya agak polos. Nah, ini yang di tangan kiri saya, ini yang kurang bagus warnanya. Ini yang kanan yang bagus ya. Saya jujur belum begitu bisa ngebedain. Cuman kalau sekilas sih warna yang si bagusnya itu tuh dia lebih berwarna ya. Lebih ada putihnya, lebih dominan di merahnya. Kalau yang kurang nih beberapa dominan ada kuning. Kuning-kuningan ya, mirip ikan mas jadinya ya.
Aduh, ini kelihatannya enteng nih, tapi lumpurnya dalam loh pemirsa, serius tuh. Tuh. Ini balong. Sampai segini lumpurnya. Karena kalau lumpur begini tuh biasanya tumbuh cacing nantinya ya. Itu jadi makanan alami untuk ikan koi. Ntar dulu. Ini sih kayaknya nginjak ke dalam tapi kok gosrok wae. Ah. Lelelelelelelele. Ya mundur. Kalau ini nih yang usia sekitar 1 bulan dan nggak usah digedein lagi karena kalau dibesarin kira-kira seukuran ruas jari dia akan rugi karena biaya yang besarnya sama tapi harga jualnya tidak gitu baik. Perbandingannya kalau yang bagus 5 ribuan untuk bibit yang seukuran ruas jari, tapi kalau yang nggak gitu bagus sekitar 1.500-an. Jadi jual aja pas masih kecil. Dalam sepekan, para pengusaha ikan koi ini bisa melakukan 3 kali panen, yakni di hari Minggu, Rabu, dan Jumat. Hal ini menyesuaikan dengan jadwal buka pasar Parung yang beroperasi sehari setelah panen ikan. Bagian dasar kolam yang didominasi lumpur membuat langkah saya menjadi lebih berat. Belum lagi beberapa kali telapak kaki terasa sakit setelah menginjak kerang di dasar kolam. Saat panen ikan dibutuhkan setidaknya 4-5 orang untuk membentangkan jala. Yang bagian ujung capek muter jauh banget. Yang bagian dekat jangkar nih kayak saya, nohon pukul juga. Sama-sama ada porsinya masing-masing. Oh, dikit lagi nih karena dapet nih. Mantap bro. Wih. Nah ini kan yang kualitas bagus nih. Wih biasa aja dong, wih bro. Wih kalem, wih kamu kalem. Yes, wih. Yes. Dalam sekali panen sedikitnya akan ada 100 hingga 300 ikan berukuran kecil yang siap dijual di pasar. Namun, bila cuaca mendukung dan ikan tumbuh maksimal, sekali panen bisa menghasilkan 1.000 sampai 2.000 ikan. Nih. Nah, ini ikannya lebih mahal ya? Kualitas lumayan. Berkualitas. Oke, yes. It's biasa aja dong. Oke. Digini biar apa, Bang? Dikasih air lagi. Itu disebut oksigen dia. Biar nggak mati. Oh, baru tahu nih ada tips ringan. Jadi habis dipanen jangan lupa ditambah dengan air baru ataupun air kolaman yang seger ya. Biar dapat oksigen lah dalam tanda kutip biar nggak mati. Lumayan. Ikan koi dengan kualitas bagus dibanderol harga Rp5.000 hingga Rp10.000 per ekor. Namun, ikan dengan corak cenderung polos hanya laku Rp1.000 sampai Rp1.500 per ekornya. Oh ya pemirsa, ada yang unik nih. Pembudidayaan ikan di sini menerapkan sistem pergantian pada setiap musim panen. Jadi, kolam atau empang yang sebelumnya diisi ikan koi, setelah dipanen, kolam tersebut akan dijadikan tempat budidaya ikan gurame. Karena kan kotoran gurame jadi pakan alami kayak cacing gitu. Kayak gini kita Ketika proses pemisahan, kerap didapat ikan koi yang memiliki corak warna spesial. Ikan dengan corak ini kemudian dipisahkan kembali dengan ikan lainnya. Wih, mahal. Wah, iya, ini juga nih jos. Ini warna metalik, kuningnya bener-bener terang, bukan kuningnya ikan mas ya. Tapi bener-bener kuning kayak kuning warna emas biasa. Nah, Kang, saya aja, Kang. Penyortiran selesai, waktunya membawa ikan ke kolam berikutnya. Wah, jaraknya jauh juga, berjalan kaki sambil membawa pikulan pemirsa. Hihihi. Wits, miring Jo. Setelahnya dibesarin. Sebelum dijual ke pasar, ikan akan dimasukkan terlebih dahulu ke kolam tanpa lumpur atau steril agar ikan tidak gampang mati. Jangan lupa juga beri makan ikan secara rutin. Ikan koi biasanya diberi pakan 1-2 kali sehari tergantung kebutuhan. Kendala utama dalam usaha budidaya ikan koi adalah cuaca. Ikan kerap mati ketika musim penghujan tiba. Ikan koi yang masih berusia hitungan bulan lebih rentan mati jika dibanding dengan ikan koi berumur di atas 1 tahun. Ya dukanya begitu kadang kalau cuaca lagi musim kayak sekarang nih musim hujan ya gitu kadang ada kematiannya. Kematian kadang banjir juga gitu kadang hamanya. Pernah 1 kali mati. Kemarin aja waktu saya isi bibit 3.000 ekor paling hidup 300 ekor. Dan kini waktunya pengemasan. Oh, sekitar mirip-mirip ya.
Mirip-mirip sebetulnya antara yang super sama yang grade A. Kalau yang super itu bisa dibilang 10 ribuan lah. Kalau yang grade A-nya 5.000 ya. Yang membedakan itu terbagi dua, pemirsa. Yang pertama itu adalah jenis warnanya ya, atau corak warnanya ya. Semakin unik, nah itu harganya semakin mahal. Yang kedua, baru besarannya. Saatnya ke pasar untuk berjualan. Pasar ikan hias di Parung ini melayani pembeli setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu, mulai dari pukul 8 pagi hingga 6 petang. Tidak hanya ikan koi, puluhan ikan hias jenis lain juga tersedia di sini, mulai dari mas koki, lohan, hingga yang sedang tren, ikan cupang. Di pasar ini rata-rata ikan dijual dalam jumlah besar, lantaran mayoritas pembelinya adalah pedagang ikan hias eceran. Waduh, lagi tawar-menawar nih. Agak alot. Meski sudah ditetapkan, tawar-menawar harga antara penjual dan pembeli bukanlah hal yang dilarang. Hal ini menjadi siasat agar bisa bersaing dengan penjual ikan yang lain. Nah, yang ini pemirsa, ini yang murahnya. Satu ekor dijualnya Rp2.000 saja. Ini plastik ini harganya 100.000. Kalau yang ini, nah ini yang mahal nih. Ini satunya 5 ribuan karena warnanya spesial. Dan untuk satu plastik isinya 12 harganya 60.000. Jualnya paketan. Wih, bagus ya. Ini Salah satunya adalah Eris Rismawan. Penjual ikan hias asal Cikarang, Kabupaten Bekasi ini lebih memilih berbelanja di Pasar Parung karena bisa mendapat harga yang lebih murah jika dibandingkan lokasi lain. Bahkan Eris bisa mendapat harga separuhnya. kalau Kang sendiri ini beli untuk dipelihara atau dijual lagi? Jual lagi. Beli berapa banyak? Kalau cupang mah ada 260, kadang mah lebih. 60 piece. 260. 260? Waduh, saya salah dengar, banyak banget 260. Kalau ikan koi? Ikan koi 20 kantong. 20 kantong. Berarti bukan buat sendiri ya? Bukan. Dijual kemana lagi, Kang? Ke toko sih. Sekali berjualan, Anin dan anaknya Wahyu mampu meraup omset 3-7 juta rupiah atau dalam sebulan berkisar di angka 36-84 juta rupiah. Namun perlu dicatat pemirsa, omset yang nilainya menggiurkan ini berbanding lurus dengan ketekunan dan resiko yang dihadapi saat membudidayakan ikan koi. Jadi bagaimana? Tertarik menjadi pengusaha ikan koi? Rian Fernando, Dwi Agung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.